Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh banyak pecinta sepak bola Asia. Bagaimana mungkin sebuah negara yang berstatus juara Asia, bahkan 2 kali berturut-turut, justru pulang lebih cepat dari Piala Dunia 2026. Bukan hanya tersingkir, tetapi juga menjadi salah satu tim yang paling banyak menerima gol di fase grup. Ya, kita sedang membahas Qatar, negara yang dalam beberapa tahun terakhir selalu dijadikan contoh keberhasilan pembangunan sepak bola di Asia. Negara yang menggelontorkan investasi besar, negara yang memiliki fasilitas kelas dunia, dan negara yang datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara Asia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Qatar gagal lolos dari fase grup setelah hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Mereka bermain imbang melawan Swiss, dihancurkan Kanada 6-0, lalu kalah 3-1 dari Bosnia. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa juara Asia bisa terlihat begitu lemah di panggung dunia? Dan apa pelajaran yang bisa dipetik oleh negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia? Itulah yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan pembahasan sepak bola terbaik setiap harinya. Teman-teman, kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, Qatar adalah simbol kebangkitan sepak bola Asia. Mereka menjuarai Piala Asia 2019 dengan luar biasa. Mereka mengalahkan Jepang di final, kemudian mereka kembali menjadi juara Asia pada edisi berikutnya. Saat itu banyak yang percaya Qatar akan menjadi kekuatan baru Asia. Bahkan ada yang memprediksi mereka bisa mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan sebagai langganan peserta Piala Dunia yang kompetitif. Namun realitasnya di lapangan ternyata berbeda. Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa dominasi di Asia belum tentu menjamin kesuksesan di level dunia. Qatar memang datang dengan status juara Asia, tetapi lawan yang mereka hadapi kali ini bukan tim-tim Asia. Mereka menghadapi Swiss, Kanada, dan Bosnia-Herzegovina. Tim-tim yang memiliki pengalaman, intensitas permainan, dan kualitas fisik yang jauh berbeda. Mari kita mulai pertandingan pertama Qatar menghadapi Swiss. Banyak yang memperkirakan Swiss akan menang mudah. Namun Qatar justru memberikan kejutan. Mereka berhasil menahan imbang Swiss 1-1 dan meraih poin pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia. Saat itu optimisme langsung muncul. Banyak yang berpikir Qatar akhirnya belajar dari kegagalan mereka pada Piala Dunia 2022. Banyak yang percaya mereka bisa bersaing. Banyak yang percaya mereka memiliki peluang lolos. Namun ternyata hasil imbang itu justru menjadi satu-satunya momen positif Qatar di turnamen ini. 5 hari kemudian datang pertandingan yang mengubah segalanya. Qatar menghadapi tuan rumah Kanada. Di atas kertas, pertandingan ini diprediksi berjalan ketat. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Kanada menghancurkan Qatar dengan skor telak 6-0. 6 gol, bukan 1, bukan 2, tetapi 6 gol. Dan yang lebih menyakitkan, Qatar terlihat tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Lini pertahanan mereka berantakan. Transisi permainan sangat lambat, koordinasi antar pemain kacau. Bahkan ketika Kanada meningkatkan tempo permainan, para pemain Qatar terlihat kesulitan mengimbanginya. Pertandingan itu praktis mengakhiri harapan Qatar untuk lolos dengan nyaman. Dunia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan juara Asia ini? Teman-teman, kekalahan 6-0 bukan sekedar kekalahan biasa. Kekalahan itu menunjukkan adanya masalah yang jauh lebih dalam.
masalah yang sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Qatar terlalu bergantung pada generasi lama yang membawa mereka juara Asia. Sementara regenerasi berjalan lebih lambat dibandingkan negara-negara pesaing. Ketika pemain-pemain senior mulai menurun, performanya tidak banyak pemain muda yang mampu langsung mengisi kekosongan tersebut. Akibatnya, kualitas tim ikut menurun, dan penurunan itu terlihat jelas di Piala Dunia. Lalu tibalah pertandingan terakhir Qatar menghadapi Bosnia-Herzegovina. Secara matematis, mereka masih memiliki peluang meskipun sangat kecil. Mereka harus menang dan berharap hasil pertandingan lain menguntungkan. Namun, harapan itu tidak pernah benar-benar terwujud. Bosnia tampil lebih efektif dan akhirnya menang 3-1. Dengan hasil tersebut, Qatar resmi tersingkir dari fase grup. Mereka hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan, mencetak sangat sedikit gol, dan kebobolan dalam jumlah yang sangat banyak. Sebuah hasil yang sangat jauh dari ekspektasi publik Qatar. Teman-teman, yang membuat kegagalan ini terasa lebih menyakitkan adalah status Qatar sebagai juara Asia. Biasanya ketika kita mendengar kata juara Asia, kita membayangkan sebuah tim yang mampu bersaing di level tertinggi. Tetapi Piala Dunia menunjukkan bahwa level Asia dan level dunia masih memiliki jarak yang cukup besar. Jepang memahami hal ini. Korea Selatan memahami hal ini. Karena itu, mereka terus mengirim pemain ke Eropa, mereka terus meningkatkan kualitas kompetisi, mereka terus menghadapi lawan-lawan kuat. Sementara Qatar selama bertahun-tahun lebih banyak bertumpu pada sistem yang sukses di level regional. Ketika berhadapan dengan lawan yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih agresif, kelemahan mereka mulai terlihat. Kekalahan telak dari Kanada menjadi simbol paling jelas. Kanada bukan Brazil, Kanada bukan Argentina, Kanada bukan Prancis, tetapi mereka mampu mencetak 6 gol ke gawang juara Asia. Bayangkan jika Qatar berada satu grup dengan tim-tim elit dunia seperti Prancis, Spanyol, atau Argentina. Situasinya bisa saja lebih sulit. Dan itulah mengapa banyak media internasional menjadikan Qatar sebagai salah satu kegagalan terbesar di fase grup Piala Dunia 2026. Namun teman-teman, di balik kegagalan ini ada pelajaran yang sangat penting. Bukan hanya untuk Qatar, tetapi juga untuk seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. Pelajarannya sederhana. Lolos ke Piala Dunia bukan tujuan akhir. Lolos ke Piala Dunia hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah mampu bersaing ketika sudah berada di sana. Karena di Piala Dunia tidak ada lawan yang mudah, tidak ada pertandingan yang santai. Semua tim datang dengan kualitas terbaik mereka. Semua tim datang dengan persiapan maksimal, dan semua kesalahan akan dihukum. Qatar baru saja merasakan kenyataan tersebut. Bagi Indonesia, ini juga menjadi pengingat. Ketika kita bermimpi tampil di Piala Dunia suatu hari nanti, targetnya bukan sekedar hadir. Targetnya adalah mampu bersaing, mampu memberikan perlawanan, mampu membuat dunia menghormati sepak bola Indonesia. Karena sejarah tidak akan mengingat siapa yang hanya datang. Sejarah akan mengingat siapa yang mampu memberikan dampak. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 menjadi turnamen yang sangat pahit bagi Qatar. Mereka datang sebagai juara Asia, mereka datang dengan harapan yang besar, tetapi pulang lebih awal. 1 poin dari 3 pertandingan, kalah 6-0 dari Kanada, kalah 3-1 dari Bosnia, dan gagal melangkah ke babak berikutnya. Ini menjadi bukti bahwa status juara Asia tidak cukup untuk menjamin kesuksesan di panggung dunia. Dibutuhkan kualitas, konsistensi, regenerasi, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan sepak bola modern. Dan Qatar masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk kembali menjadi tim yang disegani. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah kegagalan Qatar ini hanya kecelakaan sesaat? Atau memang menunjukkan bahwa sepak bola Qatar sedang mengalami penurunan? Dan apakah Indonesia bisa mengambil pelajaran penting dari apa yang dialami Qatar di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa
untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sepak bola dunia dan timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.